Eh, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali, dipertemukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratil azizil hamid. Ya, alhamdulillah eh, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala ya kita bisa dipertemukan. Puja dan puji syukur atas segala kenikmatan yang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut syukuri tidak hanya dari segi ucapan ya, kita juga harus dari segi tindakan juga kita harus selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan pada hari ini khususnya. Di pertemuan perdana kali ini di pembahasan kitab tajwid ya, Muqaddimah Al-Jazari. Mungkin kita bisa kenalan dulu, Ustadz. Nah, mungkin bisa dibuka kameranya dan ditutup mikrofonnya. Nah, untuk pembelajaran nanti dengan open kamera ya, biar ada interaksi juga, biar saya juga tambah semangat. Kalau kayak gini kan susah ini untuk interaksinya. Perkenalkan, nama saya Aditya Wiwit Kurniawan, biasa dipanggil Adit saja. Asal saya asli dari Tegal, Jawa Tengah. Gitu ya. Jadi nanti ke depannya barangkali dengar suara medok-medok atau ngapak ya, mungkin bisa dimaklumi karena memang eh, kelahiran saya ya di Kota Tegal dan sekarang domisili di Surakarta, Jawa Tengah. Baik, itu saja, singkat saja, nggak usah panjang lebar. Kita langsung ke penjelasan ya di Muqaddimah Al-Jazari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Mungkin bisa perkenalan dulu, Ustadz, silakan dari Ustadz Zakaria dan Ustadz Abu Hilya ya di sini. Silakan Ustadz, bisa open kamera dan open mikrofonnya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan dulu, Ustaz. Nama ana Muhammad Zakaria, asal dari Bekasi, umur ana 18 tahun. Masya Allah, semangat mudanya luar biasa. Nah, selanjutnya Ustadz Abu Hilya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya Hana Abu Hilyah, ini sedang di Jakarta, usia sekitar 30-an. Nah, Masya Allah. Ya, masih semangat ini ya untuk malam ini. Walaupun memang sudah agak sedikit larut, jam 9, cuma untuk menuntut ilmu. Bismillah. Sebelumnya sudah pernah ikut daurah Matan Jazari atau Tufatul Atfal, Ustadz Zakaria? Alhamdulillah, ana sudah pernah, tapi belum sempat, belum bisa dapat sanatnya. Gitu. Tapi untuk syarahnya? Untuk matanya alhamdulillah udah semua, tinggal di murojaah lagi. Oh gitu. Hafalannya juga udah bisa ya? Udah hafal? Udah, Ustaz. Masya Allah. Iya. Untuk sanad Al-Quran sendiri pernah udah punya atau mungkin? Belum, Ustaz. Nah. Tetap Wilya, Afwan, sebelumnya sudah pernah belajar kitab ini, Matan Jazari atau mungkin yang Tufatul Atfal? Untuk Jazari cuman sekedar membaca, adapun untuk Tufa ini tinggal mungkin 2 kali pertemuan. Jadi tinggal ngambil sanad lah.
kemarin sudah setor hafalan ya. Mm-mm. Jadi tinggal ujian tanya jawab aja, mungkin pekan depan insya Allah ya ujian pengambilan sanad. Adapun Jazari ini insya Allah ya masih dipelajari saja, jadi belum ada menghafal. Jadi mulai ikut Zoom ini insya Allah baru mulai menghafal nanti. Taib. Nah, bismillah, insyaallah kita bahas di awal ya. Untuk awal ini saya share screen. Ya. Kita pakai yang ini saja. Yang Yaqulu Roji untuk malam hari ini insyaallah di bab muqaddimah kita baca dan bahas sampai selesai. 6 berapa bait ini? 8 bait ya. Oke. Bismillah. Saya bacakan dulu atau antum yang baca? Kayaknya lebih afdal antum yang baca. Silakan dibaca semuanya 8 ini. Ustaz Ustaz Zakaria. Ana dulu Ustaz. Bismillah. Babul muqaddimah. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواكف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. Ya. Bismillah. Bab muqaddimah. Pembukaan ya. Bukunya namanya muqaddimah. Di dalam buku muqaddimah ada bab muqaddimah. Ya. Bab muqaddimah. Ini kok hilang ya? Apa namanya? Share screen-nya. PDF-nya ya. Kalimatnya saya baca, matannya saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Raji afi rabbin sami'i Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Ya, kita kenalan dulu nih di sini sama ya pengarangnya. Nah, Yaqulu Raji afi rabbin sami'i. Afwan, saya share screen lagi. Tadi sempat hilang. Yaqulu Raji afi rabbin sami'i Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Yaqulu di sini sangat kalimat yaqulu ini menunjukkan bahwasanya beliau ini sangat tawadhu. Ya. Kalimatnya menggunakan domirnya dia, bukan saya. Harusnya aku luroji afi rabbin sami. Harusnya seperti itu. Tapi karena kerendahan hati beliau yang sangat luar biasa tawadhunya, kalimat yaqulu ini disandarkan kepada dia. Nah, ya. Yaqulu roji akan berkata
seseorang yang mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan berkata seseorang yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Di sini Rabbin Sami'i. Rabbin Sami'i berarti Tuhan yang Maha mendengar. Yaitu siapa yang akan mengharap ampunan dari Allah? Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Ya, ini pengarang kitab ini, pengarang muqaddimah ini adalah nama aslinya Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Ad-Damashqi Asy-Syafi'i As-Salafi. Ada tambahannya. Ya. Di sini beliau cuma ringkasnya Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Padahal nama aslinya Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Ad-Damashqi Asy-Syafi'i As-Salafi. Beliau dari kota Damashq, ya. Dari daerah Damashq. Kita lanjut. Alhamdulillahi wa sallallahu. Jadi memang beliau ini mengharapkan ampunan dari Allah, hanya saja dengan ketawaduan beliau pakainya yaqulu. Alhamdulillahi wa sallallahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wassallallahu, dan salawat atau rahmat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala atas nabinya, ala nabiyhi wa mustafahu. Atas nabinya dan manusia pilihannya. Ini saya harap antum gak cuma mendengarkan, cuma ditulis, ya. Jadi menyediakan buku dan pulpennya silakan ditulis, karena kadang saya menjelaskan Jazari ini tidak kontekstual di teks dan arti, ya, tidak. Nanti bisa meluas kemana-mana, jadi bisa ditulis gitu. Karena nanti ujiannya juga ndak pakai kontekstual, ndak. Alhamdulillahi ala nabi wa mustafahu, ya. Atas nabinya dan manusia pilihannya. Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, ya, radhiyallahu an. Ya di sini, ya, afwan. Muhammadin wa alihi wa sahbihi, ya, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maksud saya seperti itu. Wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi, dan seluruh keluarga dan sahabatnya serta para mukri Quran dan para pencintanya. Wa muqri'il Qur'an ma' muhibbihi. Oke, saya jelaskan di bait ketiga, sudah mulai masuk penjelasan. Mukri. Mukri itu apa sih? Nah, mukri itu siapa sebetulnya? Mukri itu adalah bahasa lainnya qori. Ya. Jadi mukri ini adalah orang yang mempelajari ilmu qiraat. Orang yang mempelajari ilmu qiraat secara musyafahah. Bukan secara rekaman, YouTube, video-video lain, enggak. Secara musyafahah, secara talaki. Ustaz Zakaria talaki dengan saya talaki dengan Ustaz Zakaria, itu ada respon, ya, maafan, antara kita, maksudnya saling ngomong, saling ngobrol secara langsung, baik itu secara online, ya, atau secara bertemu langsung. Tapi untuk masalah tahammul lebih tinggi yang bertemu secara langsung. Kalau online kan ada hijabnya, ya, seperti ini, ya. Dan diperbolehkan mengajar, itu namanya mukri. Jadi orang yang mempelajari ilmu qiraat secara musyafahah atau talaki dan diperbolehkan untuk mengajar, itu namanya mukri. Tapi kita kupas lagi. Ilmu qiraat, tadi kan mempelajari ilmu qiraat. Ilmu qiraat apa sih sebetulnya? Apa sih ilmu qiraat itu? Pendapat yang pertama, ya, ilmu qiraat itu apa? Ilmu qiraat itu adalah perbedaan lafaz Qur'aniyah dari Allah ke malaikat Jibril. Jadi perbedaan lafadznya, itu namanya ilmu qiraat. Pendapat yang kedua, ilmu yang mempelajari
perbedaan lafadz-lafadz Qur'aniyahnya. Jadi ilmu yang mempelajarinya itu dinamakan ilmu qiraat. Itu pendapat yang kedua, ini pendapatnya Imam Ibnu Jazari sendiri. Jadi kalau yang pendapat yang pertama itu perbedaan lafadznya, misal ta'lamun, ya'lamun gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu perbedaannya itu namanya ilmu qiraat kalau pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua itu berarti perbedaannya pada lafadznya dan ilmu yang mempelajari lafadznya itu dinamakan ilmu qiraat. Itu menurut pendapat Imam Ibnu Jazari. Pendapat yang ketiga, mazhab dari mazhab-mazhab yang muncul dari a'immah qiraah. Itu namanya ilmu qiraat. Jadi imam-imamnya, mazhab-mazhabnya itu dinamakan ilmu qiraat. Itu pendapat yang ketiga. Jadi pendapatnya banyak ya, ada 3. Silakan bisa disimpulkan sendiri. Ilmu qiraat itu apa? Semuanya betul pendapat tersebut. Dan sekarang mukri sendiri, tadi kan kata lainnya qori ya. Qori itu juga dibagi menjadi 3. Ada qori tingkatan pemula, ada qori tingkatan menengah, ada juga qori tingkatan yang mahir. Qori tingkatan pemula apabila dia menguasai minimalnya 3 riwayat. Kalau kita nih riwayatnya Hafiz ya, yang di Indonesia Hafiz an Asim. Hafiz an Asim. Asim sendiri muridnya ada Hafiz, ada Syu'bah. 2 riwayat. Kalau kita bisa belajar dan mengamalkannya berarti kita menguasai 2 riwayat. Ini belum dikatakan qori pemula. Baru dikatakan qori pemula kalau nambah riwayat lagi. Misal Qolun. Kita belajar Qolun dari Imam Nafi' al-Madani. Berarti kita 3 riwayat lah. Kita bisa disebut dengan qori yang pemula. Kita bisa mengamalkan, bisa memahami 3 riwayat tersebut. Selanjutnya ada qori menengah. Ya. Qori menengah ini apa? Qori menengah ini apabila dia menguasai 4-5 riwayat. Ya. Baru yang ketiga ada qori yang mahir. Dia menguasai seluruh qiraat yang masyhurah. Seluruh qiraat yang masyhurah. Nah, ini nih kata-kata masyhurah juga kita harus petik lagi. Sebelum kita ke kata masyhurah, al-muqaddimah sendiri ya, itu pemisahan bab dan pemberian judul setiap bab ya, itu bukan berasal dari nazim ya. Yang al-muqaddimah, terus nanti ada bab sifatul huruf, ada bab makharijul huruf, itu bukan dari Imam Ibnu Jazari, itu dari murid-muridnya. Beliaunya cuma bikin matannya ini, bait-baitnya ini. Ya. Sampai mana tadi? Ya. Bab qiraah masyhurah. Qiraah itu dilihat dari segi sanadnya ya. Kita ke situ dulu. Qiraat bisa dilihat dari segi sanadnya. Qiraat dilihat dari segi sanadnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada qiraat yang mutawatirah. Qiraat mutawatirah itu apa? Qiraat mutawatirah itu ada pendapat lagi. Yaitu pendapatnya Imam Suyuti. Ya, pendapat yang pertama, pendapat awal dari pendapatnya Imam Suyuti. Jadi qaul qadim ya, qaul qadim kalau dalam bahasa fikih qaul qadim atau pendapat awal. Itu qiraat mutawatirah menurut Imam As-Suyuti adalah bersambung lebih dari 1 sahabat. Menurut beliau hanya ada 7. Hanya ada 7. Hanya ada 7 qiraat. Hanya ada 7 imam qiraat. Tetapi beliau memperbarui pendapatnya beliau sendiri. Ya, beliau memperbarui pendapatnya beliau sendiri. Jadi dulu itu pada masanya itu, Afan ya, ini saya dilupakan untuk namanya. Nama apa namanya a'immah qiraat. Baik. 7 ahli qiraat itu yang terkenal ya, yang disebutkan oleh Abu Bakar bin Mujahid. Ya, ini nama tokohnya Abu Bakar bin Mujahid. Jadi Abu Bakar bin Mujahid ini berpendapat bahwasanya
ada 7 qiraat yang memang mutawatirah, bersambung ke lebih dari satu sahabat. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran kepada beberapa sahabat, gitu ya. Mengajarkan Al-Quran kepada beberapa sahabat. Setelah itu banyak kan sahabat-sahabatnya banyak nih, banyak sahabat-sahabatnya. Lah itu nanti punya murid-murid lagi, dan murid-muridnya ini belajarnya nggak cuma kepada satu sahabat, nggak cuma kepada Utsman bin Affan, belajar juga ke Abu Darda, belajar juga ke yang lainnya. Gitu. Itu berarti bersambung ke lebih dari satu sahabat. Itu menurut Abu Bakar bin Mujahid dan menurut Imam Suyuti pada pendapatnya yang awal. Setelah Abu Bakar bin Mujahid, beliau ini panglima perang ya, beliau panglima perang. Mengapa beliau mencari aimah-aimah tersebut? Karena ketika itu beliau panglima perang dan pasukan perangnya itu mendirikan tenda gitu, mendirikan tenda. Kayak misal, ini saya contoh di Indonesia aja deh. Misal orang Jawa gitu mendirikan tenda, sampingnya orang Sumatera. Orang Sumatera bacaan kiroatnya pakainya yang lain misal. Misal bacaan kiroatnya pakai Maliki Yaumiddin. Loh, orang Jawa dengar, loh kok Maliki Yaumiddin? Bukannya Maliki Yaumiddin. Loh enggak, kok ini yang bener lah. Itu berselisih. Berselisih sampai mau adu peperangan. Akhirnya ngomong ke kepala ketua kemahnya itu, ngomong ke Abu Bakar bin Mujahid bahwasanya ini pasukan malah mau perang sendiri gara-gara beda bacaan kiroatnya. Nah, maka dari itu muncullah ide Abu Bakar bin Mujahid, nyari lah ini daripada berkelahi dan lain sebagainya. Beliau akhirnya mencari dan keliling, ketemulah 7 imam kiroat yang memang tersambung ke lebih dari satu sahabat. Nah, sampai situ ya, sampai sini paham? Insya Allah paham. Selanjutnya, setelah itu dilanjutlah perjuangan Abu Bakar bin Mujahid oleh Imam Ibnu Jazari. Ketemulah 10, bukan cuma 7, ditambah 3 sama Imam Ibnu Jazari. Nah, dipakailah pendapat ini oleh Imam As-Suyuti pada pendapatnya yang jadid, kaul jadid, yaitu bahwasanya qiraat mutawatirah itu bersambung lebih dari satu sahabat yang dipakai oleh Imam Ibnu Jazari, ini pendapat ini. Ya, yaitu ada 10 imam qiraat. Itu namanya qiraat mutawatirah. Yang kedua, namanya qiraat masyhurah. Kalau antum mau belajar qiraat sab'ah, mungkin bisa belajar dulu Syatibiyah. Kalau antum mau belajar yang 10, silakan ditambah matan ad-durah. Ya. Selanjutnya, qiraat dilihat dari segi sanadnya, ada yang qiraat masyhurah. Qiraat masyhurah itu apa? Qiraat masyhurah itu sering dibaca tapi kurang populer. Nah, jadi qiraat itu kan tadi ada 7 imamnya. Setiap imam punya 2 murid. Gitu. Diambillah 2 murid ini, dibacaannya yang memang paling sahih. Nah, pendapat yang terbaru ternyata ada 10. Sama juga diambillah cuma 2 orang yang memang bacaannya memang layak. Dan memang diakui ini sanatnya sahih dan jalurnya benar. Berarti seluruhnya ada 20 ya, ada 20. Dengan 10 imam qiraat dan 20 perawi. Sampai sini paham ya? Setelah 20 perawi ini, setiap perawi juga punya namanya torik. Toriknya banyak. Ya. Kalau kita misal belajarnya yang sugro, ya, yang sugro atau syatibiyah, berarti yang kita pelajari adalah hanya satu torik, satu jalur aja. Tapi kalau kita belajar yang kubro, ya, atau torik toyibah, itu berarti kita belajarnya ke seluruh torik. Kayak misal nih, ada Ustadz Muhammad Zakaria, ada Ustadz Abu Hilya. Ustadz Abu Hilya dan Ustadz Zakaria belajar dengan saya. Ya, misal saya perawi, antum toriknya. Dan nanti yang belajar sama antum, itu namanya berarti murid antum lagi itu belajar ke satu torik. Misal belajarnya sama Ustadz Zakaria doang. Nah, ternyata muridnya Ustadz Zakaria juga belajar ke Ustadz Abu Hilya. Nah, itu juga sama.
Berarti toriknya ada banyak. Kalau kita misal belajar yang kubro atau yang toyibah, itu jumlahnya ada 980 torik. Atau mungkin kita bisa bulatkan katanya 1000 gitu ya. Jadi ada 1000 bacaan nih. Dari 10 imam kiroat, 20 perawi ternyata ada 980 torik. Dan semuanya boleh dibaca di dalam dan di luar sholat. Inilah yang disebut dengan kiroah masyhuroh. Jadi orang yang dikatakan dia itu qori yang mahir, berarti dia menguasai 10 kiroat ini, 10 imam kiroat dia kuasai dengan 20 rawinya dan 980 torik. Itu dinamakan dengan qori yang mahir. Nah, selanjutnya kiroat dilihat dari segi sanatnya, ada yang ahad. Ahad itu berarti bersambung kepada satu sahabat saja. Berarti belajarnya kepada Utsman bin Affan saja misal gitu. Dan ini syaratnya tidak menyelisihi mushaf Utsmani. Barulah kiroat ini boleh dipakai. Gitu ya. Sahih sanatnya dan tidak menyelisih mushaf Utsmani serta kaidah bahasa Arab. Itu boleh dipakai dan boleh diambil periwayatannya. Yang keempat, kiroat dilihat dari segi sanatnya ada kiroat syadzah atau cacat. Itu ada berapa? Ada 4. Jadi kalau misal antum sering dengar menguasai 14 kiroat, berarti 10 kiroat yang masyhur beliau kuasai, yang 4 juga beliau kuasai. Yang syadzah, yang cacat ya. Dan ini kiroat yang cacat ini tidak boleh dipakai untuk sholat. Boleh dipelajari? Boleh. Tapi nggak boleh dipakai untuk sholat. Terus mana yang boleh dipakai untuk sholat? Yang 10 imam itu dengan 20 perawinya dengan 980 toriknya. Silakan dipakai untuk sholat. Seperti itu. Ya, sampai sini sedikit gambaran ya. Itu yang dimaksud dengan mukri. Baik. Kita lanjut sebentar. Untuk masalah imam-imam qiraatnya insya Allah saya bahas di pertemuan yang selanjutnya. Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mukri'il Qur'ani ma'a muhibbihi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma'ala qari'ihi an ya'lama. Ya. Wa ba'du ya, di sini wa ba'du inna hadhihi muqaddimah. Di sini pada kalimat muqaddimah ini di nasah yang lain ditulisnya muqaddamah. Ya, di riwayat yang lain boleh. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah ya. Kemudian setelah itu, inna hadhihi muqaddimah, sesungguhnya kitab ini merupakan muqaddimah atau pendahuluan. Fima ala qari'ihi an ya'lama, yang berisi mengenai apa-apa yang wajib dipelajari oleh para pembaca Al-Quran. Jadi bagi siapa saja yang mau mempelajari Al-Quran, apalagi ilmu qiraat, silakan pelajari dulu buku muqaddimah. Nah, dilengkapi nanti di Tuhfatul Atfal, di Salsabilus Syafi, di Nunia Sakhawi, gitu kan. Di Al-Mufid fi Ilmi Tajwid, nanti di Hidayatul Qori dan lain sebagainya. Makanya dinamakan buku ini muqaddimah, pendahuluan sebelum antum semua mempelajari ilmu-ilmu yang lain, buku-buku tajwid yang lain. Maksudnya seperti itu. Wajib dipelajari oleh pembaca Al-Qur'an. Kalau sudah kata-kata wajib, ya, berarti tidak ada cara lain kecuali mempelajarinya. Nah, gitu. Izwajibun alaihimu muhattamu, ya. Alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu. Izwajibun, maka wajib secara mutlak. Udah, ini kalau misal udah kayak gini udah berarti harus dipelajari gitu. Bagi para pembaca Al-Qur'an. Ya, sebelum mereka qabla syuru'i mulai membaca Al-Qur'an, hendaklah terlebih dahulu mempelajari dan memahami buku ini. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi itu wajibun di sini tidak ada cara lain untuk berhenti di sini. Gak bisa kita cuma baca-baca Al-Quran saja, nggak bisa. Kita harus belajar dulu tajwidnya, dan beliau pun ngomong,
Mukodimah ini pun tidak hanya sebatas berhenti di sini. Antum silakan pelajari yang lain. Karena ini mukodimah, pembukaan gitu maksudnya. Ya, silakan pelajari yang lain, isi-isinya. Kalau kita nulis skripsi kan ada mukodimah, ada pendahuluan gitu, ada nanti isi, nanti ada penutup gitu kan. Itu. Jadi nggak cuma berhenti di sini. Jadi yang dipelajari nanti pertama di sini adalah makhorijul huruf. Beliau Imam Ibnu Jazar rahimahullahu taala membukanya dengan mempelajari huruf. Ya, disinilah makhorijal ya, makhorijal hurufi was sifati ya, liyalfidhu bi afsahil lughati. Liyalfidhu pada nasah yang lain bisa dibaca dengan liyantiku. Liyantiku bi afsahil lughati. Makhorijal hurufi was sifati. Ya. Yang pertama kali nanti dipelajari adalah makhorijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf ya, huruf hijaiyah maksudnya ya. Dan as-sifat dan sifat-sifatnya yang mengiringinya. Nah, liyalfidhu bi afsahil lughati, agar mereka bisa mengucapkan huruf demi huruf tersebut dengan bahasa yang paling fasih. Bi afsah, bukan fasih lughati tapi bi afsah, dengan bahasa yang paling fasih. Ya. Sebenarnya di sini kita bisa menjelaskan ya, huruf hijaiyah itu ada berapa gitu. Memang kalau dijelasin kayaknya panjang lebar ini, Masya Allah. Ya, sedikit lah ya tentang huruf hijaiyah. Jadi huruf itu ya terbagi menjadi dua. Ada huruf yang abjadiyah, ada huruf yang hijaiyah. Huruf abjadiyah itu terbagi lagi menjadi dua. Ada yang wilayah timur, masyrikiyah, ada juga yang wilayah barat, maghribiyah. Nah, jadi susunan awal sebelum masanya Nasr bin Asim itu yang huruf abjadiyah, susunan awal sebelum masanya Nasr bin Asim dan merubahnya ke huruf hijaiyah. Wah, ini masuk ke Rosem nanti. Nah, Masya Allah. Ya, itu sedikit saja ya. Terus huruf abjadiyah yang kedua kan wilayah barat ya, maghribiyah, itu diumumkan oleh Imam Syatibi. Nah, selanjutnya huruf yang kedua adalah huruf hijaiyah. Terbagi menjadi dua lagi. Ada huruf asliyah dan huruf far'iyah. Ya. Huruf asliyah yang antum kita pelajari ada 29 hurufnya. Lalu huruf far'iyah ada berapa? Huruf far'iyah ada 8. Nah, apa saja? Yang pertama ada hamzah musahalah atau tasil. Yang kedua ada alif mumalah atau imalah. Ada lagi zai ismam, sod yang bercampur dengan zai, kayak contohnya ihdinas siratal mustaqim, itu zai ismam pakainya. Terus ada ada ya ismam, ya yang bercampur dengan waw, kuila, kuila. Nah, pada kalimat kuila. Nah, terus ada alif mufakhomah, alif yang tafkhim pada huruf yang tafkhim ya ko, so. Nah, so panjangnya itu namanya alif mufakhomah. Terus ada lam taghlid, as-soloh pada riwayat apa ya, as-soloh ini. Warish, riwayatnya warish. As-soloh. Terus ada nun mufakhomah. Nun yang selain izhar maksudnya gitu. Terus ada mim mufakhomah atau mim mukhfah. Nun mukhfah dan mim mukhfah, yaitu mim selain izhar. Ya, itu sekilas tentang huruf hijaiyah dan huruf di dalamnya ada huruf asliyah, ada huruf far'iyah. Jadi huruf dibagi menjadi dua, ada yang abjadiyah, ada yang hijaiyah. Abjadiyah dibagi dua, ada yang masyrikiyah, ada yang maghribiyah. Hijaiyah juga dibagi dua, ada yang asliyah, ada yang far'iyah. Far'iyah dibagi menjadi 8, yang asliyah dibagi menjadi 29. Ada yang bilang 30, ada yang bilang 31, ada yang bilang 28. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semuanya betul. Itu tentang huruf. Baik. Sekarang tentang selanjutnya muharririt tajwidi wal mawaqifi
wa malladzi rusima fil masahif. Ya, muharrir tajwid, menguasai dan mampu menerapkan kaidah-kaidah tajwid, ya, juga kaidah-kaidah waqaf, muharrir tajwid wal mawaqifi, cara berhenti dan memulai membaca Al-Qur'an. Ya, di sini. Terus wa malladzi rusima fil masahif, dengan baik dan benar serta memahami apa-apa yang tertulis pada mushaf-mushaf Utsmani. Ini sebenarnya yang nomor 7 dibahas juga panjang sekali, Masya Allah. Muharrir tajwidi wal mawaqifi. Jadi ada pendapatnya siapa nih? Saya mau tanya, coba barangkali antum bisa jawab. Ma huwa ilmu tajwid? Ilmu tajwid huwallazi apa? Ma'rifatu, Masya Allah, dilupakan. Mengetahui cara membaca dan cara berhenti serta memulai. Nah, itu masuk juga kepada ilmu tajwid. Ya, kita lanjut saja karena memang waktunya terbatas. Nanti jika ada pertanyaan antum langsung tanya aja ya. Yang mawakif, yang mushaf Utsmani juga sebenarnya kalau misalnya saya jelaskan lumayan. Lanjut, wa malladzi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'i unsa lam takun tuktab biha. Ya, ini apa maksudnya? Min kullin maqtu'in wa mausulin biha. Jadi yang pertama kita pelajari adalah nanti tentang makhorijul huruf, sifatul huruf, yang kedua nanti tentang tajwid, habis itu nanti tentang waqaf dan ibtida'nya, tentang rosem wa malladzi rusima fil masahifi, yang nanti ada min kulli maqtu'in wa mausul, nanti ada tentang maktu dan mausul. Di antaranya mengenai dua kata yang tertulis tersambung, maktu itu terpisah, wa mausul atau yang tersambung, juga mengenai penulisan huruf ta, wa ta'i unsa lam takun tuktabiyah. Huruf ta taknis, babu taat nanti ada. Huruf ta yang digunakan untuk menunjukkan perempuan, ya, yang tidak tertulis dengan tak marbutoh, yakni tak yang berbentuk seperti huruf h dengan 2 titik di atas, namanya tak marbutoh, ya. Padahal biasanya ya tak taknis ditulis dengan tak marbutoh, bukan dengan tak maftuhah atau tak asli. Baik. Sampai sini. Kalau misal ada waktu, insya Allah saya jelaskan tentang rosem. Sampai sini dulu Ustaz. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Tafadhol. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Ustadz. Ya, Nah, Ustaz, tafadhol. afwan, izin bertanya. Siapa dulu nih? Tafadhol, tafadhol. Nah, tadi kan Ustadz Aditya mengatakan bahwasannya tadi huruf hijaiyah kalau tadi kan yang huruf hijaiyah far'iyah tadi bisa dipahami ya, karena dia tidak termasuk ke dalam 29 itu. Yang jadi pertanyaan itu beda huruf hijaiyah yang maghribiyah dengan masyrik itu di bagian mananya yang paling terlihat jelas perbedaannya. Kalau tadi yang huruf far'iyah insya Allah bisa dipahami, karena kan memang dia tidak termasuk ke dalam yang 29 itu. Jadi yang masyrik dengan maghrib, yang beda paling nyata itu di mananya? Apakah ada berbeda bentuk atau pelafalan? Oke. Mungkin itu saja Ustaz Aditya. Baik, langsung saya jawab aja. Jadi huruf abjadiyah itu dibagi dua ya, ada yang masyrikiyah, ada yang maghribiyah. Kalau huruf yang abjadiyah di wilayah timur atau yang masyrikiyah, itu setiap hurufnya bermakna bilangan. Jadi huruf alif, huruf hamzah itu 1, ba itu 2, jim itu 3, dal itu 4. Nanti di akhir muqaddimah ini, nanti Imam Ibnu Jazari, ya, walaupun bukan beliau yang nulis gitu ya, maksudnya tambahan dari murid-muridnya beliau, nanti beliau menuliskan bahwasanya bait ini tuh berapa jumlahnya. Misal gini Ustaz. Alif bajim berarti 1 2 3, berarti ada 123 bait misal gitu. Jadi yang masyrikiyah itu adalah setiap hurufnya bermakna bilangan.
Hamzah 1, Ba 2, Jim 3, Dal 4, Ha 5, Kaf 20, Lam 30, Mim 40, Nun 50, Sin 60, sampai seterusnya. Ya, ini perlu dihafalkan sebetulnya. Itu ter dirumuskan, ya, ada rumusnya. Abjad hawiz hutti kalamun sa'fas koroshat sakozun bodol gun. Itu rumusnya. Itu wilayah masyrikiyah. Kalau yang wilayah maghribiyah, itu setiap hurufnya bermakna rumus nama-nama imam kiroat. Nah, makanya diangkatlah huruf abjadiyah ini di wilayah maghribiyah ini, ya wilayah barat, diangkat oleh Imam Syatibi. Maksudnya gitu. Ya. Beliau yang mengangkat, maksudnya, wah ini pas nih. Karena memang Imam Syatibi kan beliau mengumpulkan nama-nama imam-imam qiraat gitu ya. Nah, nanti huruf hamzah nanti Imam Nafi, huruf ba Imam Qolun, huruf jim Imam Warash, huruf dal Imam Ibnu Katsir, huruf ha Imam Al-Bazi. Itu sebenarnya nanti ada prakteknya sih, Ustaz. Maksudnya nanti ada di sebuah bait matan apa. Nanti kalau antum mempelajari Syatibiyah ya, Afan ya. Kalau antum mempelajari Syatibiyah, matan Syatibiyah, nanti ini ada. Nanti huruf hamzah, oh berarti kita nggak bisa apa menghafalkan imam-imamnya lagi. Kita harus hafal. Oh hamzah berarti Imam Nafi. Jim itu berarti Imam Mars. Gitu maksudnya. Jadi yang masyrik dan maghrib beda banget ya, jelas beda banget. Baik, silakan yang lainnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Mungkin jelas. cukup Adityo, Nah. cuman mungkin bisa nggak kita mendapatkan materi untuk menambah wawasan tadi? Maksudnya tidak masuk ke materi ini karena kan kita kan di sini fokus ke Jazari ya. Mungkin Ustadz Adityo ada PDF di share di grup gitu. Jadi sebagai bacaan mandiri itu maksudnya tadi. Oh, Yang tadi kode-kode huruf tadi itu mungkin Ustadz Adityo kan lebih berpengalaman ya. Mungkin kalau ada rujukan kitabnya bisa di-share untuk kami belajar mandiri mungkin gitu. oke. Karena di sini kan fokus ke untuk yang jazarinya. Mungkin Siap. itu saja Ustaz Adityo. Siap, insyaallah, insyaallah. Insyaallah. Selanjutnya Ustadz Muhammad Zakaria. Afwan Ustadz, tidak jadi nanya tadi, pengen nanya yang itu juga soal gitu. tadi makhraj. Iya. Nah. Ya, mungkin itu saja ya pada pertemuan kali ini. Insyaallah bisa ini lagi, bisa ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya sebenarnya mau bahas tentang mushaf tadi. Ini seru sebenarnya. Sedikit lah ya, saya singgung tentang mushaf. Wa malladzi rusima fil masahifi. Ya, jadi tentang mushaf. Jadi menurut pendapat Imam Abu Amr Ad-Dani, ya, itu sebenarnya dulu tuh mushaf ditulis empat mushaf ketika zamannya Utsman bin Affan. Menurut Imam Abu Amr Ad-Dani, mushaf itu ditulis empat Al-Quran. Yang satu dikirim ke Basra, yang kedua dikirim ke Kufah, yang ketiga dikirim ke Syam, dan yang keempat di Madinah dipegang oleh Utsman bin Affan. Namanya Mushaf Imam. Ya. Jadi mushaf yang dipegang sama Utsman bin Affan itu namanya Mushaf Imam. Itu menurut pendapat Imam Abu Amr Ad-Dani. Pendapat yang kedua, pendapatnya Imam As-Suyuti. Kata Imam As-Suyuti, mushaf itu ditulis 5. Yang satu dikirim ke Mekah, yang satu dikirim ke Basra, yang satu dikirim ke Kufah, terus ke Syam, dan mushaf Imam. Ya, mushaf yang di Madinah itu. Berarti tambahannya adalah Mekah, Basra, Kufah, Syam. Tambahannya Mekah. Nah, pendapat yang ketiga, pendapatnya Ibnu Asir. Itu ditulis berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Satu di Mekah, satu di Madinah, satu untuk di Basrah, satu di Kufah, satu di Syam, satunya lagi mushaf yang dipegang Utsman bin Affan. Nah, 6. Oke. Pendapat yang keempat, mushaf itu
menurut Ibnu Hatim As-Sijistani. Ibnu Hatim As-Sijistani. Itu mushaf itu ditulis 7. 7 Al-Quran. 1 dikirim ke Mekah, 1 dikirim ke Basrah melalui Amir bin Qais, 1-nya ke Yaman, 4 ke Bahrain, 5 ke Kufah, dipegang sama Ali bin Abi Thalib, ya, dan Abi Abdurrahman. Yang ke-6 di Syam, dikirim ke Syam melalui Abu Darda dan Mughirah bin Syihab. Dan yang ke-7 mushaf imam, mushaf yang dipegang sama Utsman bin Affan. 7. Nah, sekarang menurut Imam Ibnu Jazari, mushaf Utsman itu ditulis dengan 8. Yang di Mekah dibawa oleh Abdullah bin Sa'ib, yang di Madinah dibawa oleh Zaid bin Sabit, yang ketiga dibawa oleh Basrah, ya, dibawa ke Basrah, yang keempat dibawa ke Kufah, yang kelima dibawa ke Syam, yang keenam dibawa ke punyanya Imam mushaf imam atau punyanya Utsman bin Affan sendiri. Lah yang 2 diperselisihkan antara ke Yaman dan Bahrain. Nah, dikirim ke Yaman dan dikirim ke Bahrain. Ini masih diragukan, sedikit diragukan. Ya. Jadi Masya Allah untuk masalah penulisan mushaf aja banyak ini ya, banyak pendapat-pendapat. Untuk kalimat rusima, ya, pada kalimat itu wamal ladzi rusima fil mashahifi, rusima itu dalam riwayat lain ditulis rusima. Kalau di sini kan tulisannya rusima. Riwayat lain nulisnya rusima. Sinnya ada tasydidnya. Ya, mungkin itu saja pada kali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan saya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf waktunya juga molor ya. Harusnya cuma 40 menit, ini sampai 50 menit. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nun wal qalami wa mayasturun wabillahi taufiq wal hidayah. Barangkali ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan di WA ya, secara chat enggak apa-apa. Atau ke nomor saya langsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wa fiik.